Minasan konbanwa. Perkenalkan, nama saya Sabrian Maulana. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kegagalan dan bagaimana saya bangkit kembali saat proses mengikuti Mansetsu pada awalnya. Saya memiliki semangat yang sangat tinggi. Saya benar-benar ingin lolos dan mendapatkan kesempatan tersebut. Karena itu, saya mulai mempersiapkan diri dengan serius. Dan saya belajar bahasa Jepang setiap hari, mulai dari percakapan, tata bahasa, hingga latihan menjawab pertanyaan wawancara. Dan selain itu, saya juga mempelajari sikap kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama dalam tim. Saya merasa sudah cukup, dan saya sudah merasa cukup siap. Bahkan, saya mulai percaya bahwa saya bisa melewati proses Mansetsu dengan baik. Dan namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapan saya. Saat hari tes tiba, saya mulai merasa gugup, perasaan tegang muncul karena saya terlalu memikirkan hasil ketika masuk ke sesi wawancara. Dan rasa gugup itu semakin besar. Saya melihat para pewawancara dan di situasi yang formal membuat saya semakin tidak tenang. Pertanyaan yang sebenarnya sederhana menjadi terasa sulit. Saya tahu jawabannya, tetapi sulit untuk mengucapkannya. Bahasa Jepang yang sudah saya pelajari terasa hilang. Begitu saja, suara saya menjadi kecil, dan saya kurang percaya diri dalam menjawab. Akhirnya, hasil yang saya terima adalah tidak lulus. Saat itu, saya merasa sangat kecewa. Saya merasa usaha yang selama ini saya lakukan tidak membuahkan hasil. Dan saya juga merasa sedih dan malu, terutama kepada diri sendiri dan orang-orang yang sudah mendukung saya. Dan saya sempat berpikir untuk berhenti. Dalam pemikiran saya muncul pertanyaan seperti apakah saya memang tidak mampu? Dan apakah saya harus menyerah saja? Perasaan putus asa sempat membuat saya kehilangan semangat. Dan namun setelah beberapa hari, saya mulai mencoba berpikir lebih tenang. Saya menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah akhir. Justru kegagalan ini adalah kesempatan bagi saya untuk belajar dan memperbaiki diri saya, mulai melakukan evaluasi terhadap diri saya sendiri. Saya mencoba mengingat kembali proses yang telah saya jalani. Dan terutama saat wawancara dari situ, saya menemukan beberapa kekurangan. Dan salah satunya adalah kemampuan berbicara bahasa Jepang saya yang masih kurang lancar. Terutama dalam kondisi tegang. Selain itu, saya juga kurang mampu mengendalikan rasa gugup. Dan setelah mengetahui kekurangan tersebut, saya memutuskan untuk memperbaikinya. Dan saya mulai berlatih lebih rutin dan lebih terarah. Setiap hari, saya melatih diri untuk berbicara bahasa Jepang. Terutama untuk menjawab pertanyaan wawancara, saya mencoba berbicara di depan cermin agar lebih percaya diri. Dan saya juga berlatih bersama teman. Kami saling bertanya dan menjawab seperti simulasi wawancara. Dan dari latihan tersebut, saya mendapatkan banyak masukan dan saya belajar bagaimana cara berbicara dengan lebih jelas, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Selain itu, berbicara saya juga berusaha melatih mental saya. Dan saya mencoba mengubah cara berpikir saya. Saya tidak lagi terlalu fokus pada hasil, tetapi lebih fokus pada prosesnya. Saya belajar untuk menerima kegagalan.
sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Dan saya juga mulai membangun kebiasaan positif seperti berlatih secara konsisten, menjaga kesehatan, dan mengatur waktu dengan baik. Hal-hal kecil tersebut ternyata sangat membantu saya menjadi lebih siap. Dan ketika kesempatan kedua datang, saya memutuskan untuk mencoba lagi. Dan kali ini saya datang dengan persiapan yang lebih matang dan mental yang lebih kuat. Ketika saat menghadapi wawancara, saya memang masih merasa gugup, tetapi saya bisa mengendalikannya. Dan saya mencoba berbicara dengan tenang dan tidak terburu-buru, dan juga saya berusaha menjawab dengan jelas dan percaya diri. Saya menyadari bahwa saya tidak perlu sempurna, yang penting adalah saya berusaha memberikan yang terbaik. Dan setelah itu proses tersebut akhirnya saya mendapatkan hasil yang saya harapkan. Saya berhasil lolos, perasaan saya sangat bahagia dan lega. Dan semua usaha dan kerja keras saya akhirnya terbayar. Dan dari pengalaman ini, saya belajar banyak hal yang sangat berharga saat belajar bahwa kegagalan bukanlah suatu yang harus ditakuti. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dan saya juga belajar bahwa keberhasilan tidak datang secara instan. Dan dibutuhkan usaha, kesabaran, dan ketekunan. Selain itu, saya menyadari pentingnya kepercayaan diri dan sikap pantang menyerah. Yang paling penting adalah saya belajar untuk terus mencoba. Selama kita tidak menyerah, selalu ada kesempatan untuk berhasil. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kegagalan yang saya alami saat mensetsu justru menjadi titik awal bagi saya untuk berkembang menjadi lebih baik. Pengalaman tersebut membuat saya lebih kuat, lebih siap, dan lebih percaya diri dan dalam menghadapi tantangan. Saya percaya bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran, dan selama kita mau belajar dan terus berusaha, kita pasti bisa mencapai tujuan kita. Sore dewa, Nihongo de anashimasu. Watashi wa saki hodo senpai to soko kara mou ichido ganbatta keiken o anashimashita. Koko kara mou sukoshi kuwashiku hanashitai to omoimasu. Watashi wa mae kara mensetsu ni sanka shitai to omotte imashita. Nihon de hataraku koto ga watashi no yumi desu. Sono tame ni mainichi nihongo o benkyou shimashita. Seishou wa totemo muzukashikatta desu ga, sukoshi jutsu wakaru you ni narimashita. Watashi wa eisetsu ya jiko shokai o takusan renshou shimasu. Sore kara mensetsu no shitsumon mo renshou shimashita. Doshite Nihon ni ikitai desu ka? Ya, donna shigoto shitai desu ka? Nado iroiro renshou shimashita. Sono toki watashi wa kore de daijoubu to omoimashita. Demo shiken no hi natte kimochi ga kawarimashita. Totemo kinchou shimashita. Kokoro ga doki doki shite te ga sukoshi furuemashita. Jibun de mo bikkuri shimashita. Mensetsu no hiya ni haita toki motto kinchou shimashita. Mensetsu kan o mite kotoba ga dette kimasen deshita. Kantana shitsumon demo
すぐに答えられませんでした。頭が真っ白になりました。自分の言いたいことがうまく言えませんでした。声も小さくなってしまいました。その時、ダメかもしれないと思いました。そして、結果はやっぱり不合格でした。その時の気持ちは今でも忘れません。とても悲しくて悔しかったです。家に帰って一人で少し泣きました。どうして私はできないのかった何度も考えました。その時、もうやめようかなとも思いました。でも、時間が経って、少し気持ちが落ち着きました。そして、もう一度自分に聞きました。本当に夢を諦めてもいいですかと考えました。答えは、いえでした。私はまだ諦めたく、私はまだ諦めたくなかったです。それで、もう一度頑張ることにしました。今度は先輩から勉強しようと思いました。まず、自分の弱いところをしっかり考えました。日本語を話すとき、自信がありませんでした。それから緊張しすぎていました。それが一番の問題でした。それから毎日練習を始めました。朝起きて少し日本語を話しました。夜も自己紹介を練習しました。何度も繰り返しました。鏡を見ながら笑顔で話すようにしました。最初は少し恥ずかしかったですが、だんだんなりました。友達と一緒に面接の練習もしました。友達は私にいろいろ教えてくれました。もっとゆっくり話して、もっと自信を持って、そのアドバイスはとても役に立ちました。少しずつ自分に自信がついてきました。心も強くなりました。心配が怖くなくなりました。そして大丈夫と思うようになりました。そして次のチャンスが来ました。今度は前と違いました。私は自信を持って面接に臨みました。まだ緊張はありましたが大丈夫でした。ゆっくり話すことを意識しました。質問に丁寧に答えました。以外も忘れませんでした。間違いもありましたが、最後まで頑張りました。そして、結果は合格です。その時、本当に嬉しかったです。頑張ってよかったと思いました。この経験で、私はとても大切なことを学びました。先輩は終わりで終わりません。先輩は次の成功のためにあります。諦めないことが一番大切です。そして、
Mainichi Sukoshi Jutsu Gambaru Koto ga Deiji desu. Watashi wa kore kara mo gambarimasu. Motto Nihongo Jutsu ni naritai desu. Soshite Nihon de Youshigoto shittai desu. Saigo made kitte itadaki arigatou gozaimashita. じゃあまたね。